Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Soleha dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Kewajiban mencari ilmu telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Hadis. Belajar adalah kewajiban bagi setiap manusia karena berguna untuk meningkatkan potensi diri. Manusia dapat mengetahui wawasan yang sebelumnya tidak dimengerti, sehingga kita sebagai umat muslim sebaiknya memperhatikan dalam hal belajar, karena telah diketahui keutamaan para penuntut ilmu. Hadis kewajiban belajar. Man aradakal dunia fa'a alaihi bi ilmi wa man arada akhiratan fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi, yang artinya barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia maka tuntunlah ilmu, dan barang siapa yang ingin berbahagia akhirat tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya tuntutlah ilmu pengetahuan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu a'lahu tariqan ilal jannati. Barang siapa menempuh jalan untuk menimba ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim menyebutkan satu peristiwa khusus yang menjadi sebab langsung Nabi Muhammad SAW mengucapkan hadis disampaikan dalam rangka mau'izah atau nasihat umum kepada para sahabat tentang keutamaan ilmu dan penuntut ilmu, bukan karena ada kejadian tertentu yang memicunya. Dalam istilah ulama, hadis ini termasuk yang tidak memiliki asbabul wurud khusus sehingga hukumnya bersifat umum, mencakup setiap orang yang menempuh jalan menuntut ilmu, baik secara fisik maupun non-fisik, atau proses belajar di majelis atau lembaga pendidikan. Beberapa pensyarah hadis menjelaskan bahwa konteks zamannya adalah masyarakat muslim baru berkembang, membutuhkan kader ulama di berbagai daerah. Nabi Muhammad SAW mendorong para sahabat untuk bersungguh-sungguh mencari ilmu, walaupun harus menempuh perjalanan jauh agar agama terpelihara dan tersebar. Dengan demikian, asbabul wurudnya adalah keburukan umum umat terhadap ilmu dan peringatan Nabi agar umat menjadikan ilmu sebagai hidup, bukan peristiwa individual tertentu. Selanjutnya, penjelasan para ulama hadis tentang kewajiban belajar, yaitu menurut Imam An-Nawawi, syarah hadis Muslim. Dalam syarah Sahih Muslim, ketika menjelaskan hadis ini, An-Nawawi menyebutkan beberapa poin pokok, yaitu menempuh jalan ilmu, mencakup dua makna, yaitu yang pertama keluar secara fisik menuju majelis ilmu atau guru, yang kedua menempuh tanda kutip jalan, sebab-sebab ilmu seperti membaca, menghafal, menelaah, menulis, dan berdiskusi. Itu yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi syarah hadis Muslim. Selanjutnya, kontekstual hadis pendidikan di masa kini. Yang pertama, keutamaan menuntut ilmu sebagai dasar kewajiban belajar. Dalam konteks Islam kontemporer, hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman dipahami sebagai penguatan bahwa aktivitas belajar baik di lembaga formal maupun non-formal merupakan ibadah yang mengantarkan pelakunya pada kemudahan jalan menuju surga. Dan yang kedua yaitu makna tanda kutip jalan dan perluas keilmuan umum agama. Sejumlah peneliti hadis Tarbawi memaknai kata torikon dan ilman dalam hadis ini secara mutlak mencakup segala bentuk sarana seperti perjalanan fisik, kelas daring, riset ilmiah, dan jenis ilmu yang bermanfaat, baik ilmu agama maupun ilmu umum, selama diarahkan pada penghambaan kepada Allah. Dan yang terakhir ada konteks pendidikan Islam modern, yaitu kurikulum, metode, dan teknologi. Dalam ranah praksis, hadis tersebut dijadikan dasar bahwa desain kurikulum, metode pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan Islam modern harus mengantarkan peserta didik dan proses pengenalan Allah
penggambaan fitrah, pencapaian kebahagiaan dunia akhirat melalui ilmu. Mengenai judul di atas, yaitu ada dua. Yang pertama, hadis kewajiban belajar dan hadis hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah proses mendefinisikan pendidikan dari berbagai aspek. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pendidikan adalah segala upaya untuk menuntut, mengarahkan, melatih, membimbing, mentransfer ilmu, mentransfer nilai, mengembangkan aktivitas dari kreativitas peserta didik dengan interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar dari berbagai definisi pendidikan yang telah dikemukakan di atas. Dapat dimaklumi bahwa cakupan pendidikan sangatlah luas, tidak terkecuali dalam Islam. Hadis hakikat pendidikan. Idza adaba rajulu amatahu fa'asana ta'addi baha alaiha fa'ahsana ta'limaha thumma aqtaqaha fatazawwajaha kana lahu ajrani wa idza amanna bi thumma amana bi falahu ajrani wal abadu idza taqarabahu wa alta'a mawayahu, yang artinya jika seseorang mendidik sahaya wanitanya dengan baik dan mengajarkan ilmu dengan baik, kemudian dia membebaskan lalu menikahinya, maka baginya 2 pahala. Dan bila seseorang beriman kepada Isa kemudian beriman kepadaku, maka baginya 2 pahala. Dan seorang sahaya laki-laki bila dia bertakwa kepada Robnya dan menaati tuanya, maka baginya 2 pahala. Rawi hadis yaitu Muhammad bin Mutakil. Asbabul wurud, hadis hakikat pendidikan. Sebagai pertanyaan spesifik atau peristiwa khusus sebagaimana didefinisikan oleh Suyuti sebagai sesuatu yang terjadi pada waktu hadis disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sanad hadis menunjukkan konteks riwayat dari seorang laki-laki Hurasan kepada Asy Sya'bi yang mengutip Abu Budrah dari Abu Musa al-Asy'ari mengidentifikasikan hadis ini muncul dalam diskusi masyarakat Madinah tentang kewajiban pendidikan terhadap sahaya dan keluarga, khususnya di era perbudakan pasca hijrah di mana pembebasan menjadi amalan sunnah. Ketiadaan asbab spesifik ini memungkinkan aplikasinya bersifat universal, sebagaimana fungsi asbabul wurud untuk takhsis penghususan atau tafsil yang tidak selalu hadir. Penjelasan ulama mengenai hadis hakikat pendidikan yang disampaikan oleh Al-Shawkani, Imam Muhammadin bin Ali Al-Shawkani dalam Nail Al-Autar menjelaskan hadis ini sebagai wajibnya kepala keluarga mendidik istri dan sahaya dengan ilmu fardu ain, tauhid, akidah, dan adab, sehingga hakikat pendidikan adalah pembinaan terhadap yang membebaskan potensi dari kebodohan menuju takwa dan ketaatan, menghasilkan pahala ganda seperti iman bertingkat kepada para nabi. Pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, melainkan penelitian rabbani yang menyempurnakan fitrah dengan pendidikan sebagai teladan dan peserta didik sebagai yang patuh. Dan yang kedua dijelaskan oleh Abdurrahman An-Nahlawi. Dalam pemikirannya, pendidikan mengaitkan takdib dengan 4 unsur utama: memelihara fitrah anak hingga balih, mengembangkan potensi jasmani dan rohani, mengarahkan fitrah ke arah tauhid, serta menanamkan adab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu konteks hadis di pendidikan Islam masa kini. Yang pertama, model pendidikan sebagai pembebasan kebodohan atau perbudakan modern. Hadis tentang mendidik, mengajarkan lalu memerdekakan budak dapat dikontekstualkan sebagai kewajiban guru membebaskan kebodohan,
kemalasan belajar dan ketergantungan, misalnya ketergantungan teknologi tanpa literasi kritis. Hadis mengangkat subjek tidak perempuan, kelompok yang secara sosial lemah, lalu diberi hak pendidikan, pembinaan, dan kemerdekaan. Dalam konteks sekarang, ini menjadi dasar PAI untuk inklusif terhadap semua siswa, miskin, disabilitas, anak bermasalah perilaku, dan lain-lain. Layanan ini yang ramah diferensiasi, penyelesaian tugas, pendekatan empatik, serta dukungan khusus bagi peserta didik yang memiliki hambatan belajar. Program sekolah ramah anak, anti-bullying, dan keadilan gender dalam kegiatan keagamaan. Dan yang kedua, ada 3 dimensi proses pendidikan. Yang pertama yaitu taklim, artinya transfer dan pengembangan ilmu, pengajaran kompetisi inti, pengetahuan, dan keterampilan akademik. Yang kedua ada ta'dib, penanaman adab dan takwa, pembinaan karakter dan ketakwaan, adab, akhlak, dan integritas. Yang ketiga ada tarbiyah, pembinaan keseluruhan dan berjenjang, pemeliharaan holistik jasmani, rohani, dan sosial secara berkelanjutan. Yang terakhir ada peran guru sebagai pendidik teladan. Dalam hadis, orang yang mendidik sahaya, membebaskan lalu menikahinya mendapat 2 pahala. Secara tarbawi, guru digambarkan sebagai pendidik teladan yang tidak sekedar mengajar, tetapi mengantar peserta didik menuju kemandirian dan kedewasaan. Praktik guru sebagai role model akhlak, integrasi, dan etos belajar, pendampingan karakter, dan kemandirian. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ketika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.